Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiyal Hamdi, NIM 19329100. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana tentang kepemimpinan pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, yaitu apa sih itu kepemimpinan, kita harus tahu dulu nih sebab-sebab munculnya istilah kepemimpinan. Nah, di sini ada 3 teori yang menjadi sebab-sebab munculnya istilah kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori genetis. Nah, teori genetis ini mengungkapkan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan, bukan karena dibentuk, didesain maupun dibuat, namun ia dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan gelar atau jiwa seorang pemimpin itu sudah ada di dalam dirinya sejak ia dilahirkan. Nah, ketika seorang lahir, ia diyakini bahwa dia membawa sifat-sifat kepemimpinan walau tidak semua orang memilikinya. Nah, biasanya ini terjadi pada golongan-golongan bangsawan atau kerajaan-kerajaan yang ketika ada seorang anak lahir, maka saat ia dewasa nanti ia sudah disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin kerajaan. Nah, yang kedua yaitu teori sosial. Di sini menyatakan bahwa pemimpin itu dibentuk dan juga disiapkan, sehingga pada akhirnya pada suatu kondisi di mana seseorang itu harus mampu atau sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini siapapun orangnya, maupun dari golongan ekonomi mana atau keturunan siapapun, mereka semua punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, selagi mereka mau memperkaya dirinya dengan wawasan-wawasan dan juga pengalaman-pengalaman yang dapat mereka dapatkan di lingkungannya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, itu teori ekologi. Nah, teori ekologi ini ialah kombinasi antara kedua teori sebelumnya, yaitu teori genetis dan juga teori sosial. Nah, teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi seorang pemimpin jika suatu saat nanti secara genetis dia punya sifat-sifat kepemimpinan dan secara sadar dia mengembangkan atau menyempurnakan skill-skill yang ada di dalam dirinya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Nah, artinya satu garis genetis saja tidak cukup atau tidak layak untuk dijadikan seorang pemimpin. Namun, pemimpin yang sempurna itu ketika punya sifat lahiriah atau dia sudah bersifat genetis dan juga disempurnakan dengan lahiriah harfiah, yaitu di mana dia menyempurnakan skill-skill yang ada di dalam dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep kepemimpinan. Nah, di sini sebenarnya banyak dijabarkan tentang apa sih itu kepemimpinan. Nah, di sini kita ambil dari sudut pandang ahli. Yang pertama ada Ordetet yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah teknik kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan ada lagi dari Siagian dan Sutarto mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi orang lain dalam suatu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada juga teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan ialah teknik hubungan yang erat dalam diri seorang pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang yang dipimpinnya untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di sini dapat kita simpulkan atau kita pahami bahwa kepemimpinan adalah suatu teknik atau suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mau bergerak, agar mereka mau menuruti perintah untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam syarat-syarat menjadi pemimpin. Nah, di sini ada 3 syarat-syarat menjadi pemimpin. Nah, di sini yang pertama ada kekuasaan. Kekuasaan ini
ialah legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk menggerakkan anak-anak buahnya untuk membuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan sebuah tugas. Nah, yang kedua ada kewibawaan. Nah, seorang pemimpin harus punya kelebihan dan keunggulan untuk mampu memimpin orang-orang untuk patuh atas perintahnya yang dikatakan pemimpinnya. Nah, yang ketiga ada kemampuan. Nah, di sini seorang pemimpin harus punya kemampuan untuk sanggup dalam mengemban tugas seorang pemimpin dan juga memiliki kecakapan dalam berbicara di lingkungan sosialnya dan juga punya skill yang dimiliki dan itu harus melebihi dari orang-orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Nah, di sini menurut Dr. W.I. Gerungan ada satu titik di mana dianggap bahwa ada indikasi seseorang punya ciri yang baik untuk menjadi seorang pemimpin. Dan di sini ada 3 hal ciri utamanya. Yaitu yang pertama, seorang pemimpin memiliki penglihatan sosial. Nah, apa itu? Di sini pemimpin yang baik ialah yang mampu melihat dan merasakan berbagai gejala dalam masyarakat dalam konteks hubungan sosial. Jadi pemimpin yang baik ini harus mampu memahami dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya, oleh anak-anak buahnya dalam konteks hubungan sosial. Dan dari itu pemimpin dapat memunculkan suatu statement untuk membentuk suatu kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan gejala-gejala masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya ada yang kedua, itu kecakapan berpikir. Nah, di sini diartikan bahwa seorang pemimpin selayaknya punya kemampuan otak yang cerdas. Di sini otak yang cerdas itu sangat penting untuk membantu pemimpin dalam memikirkan tugas-tugas atau pendapat-pendapat yang matang untuk mengambil kebijakan dan butuh kemampuan yang matang untuk menganalisa berbagai gejala yang terjadi di masyarakat. Lalu yang ketiga ada keseimbangan emosi. Nah, di sini seorang pemimpin harus bisa memiliki emosi yang stabil. Dan emosi ini secara sadar bahwa ia tidak mudah terpancing emosi serta tidak labil. Karena jika ia labil, maka ia akan sulit dalam mengambil keputusan yang bijak. Nah, selanjutnya ada istilah pemimpin informal dan informal. Pemimpin formal dan informal. Nah, di sini dikatakan bahwa pemimpin formal adalah seorang yang dalam organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan diangkat secara resmi untuk memangku suatu jabatan dengan struktur yang jelas. Nah, seperti dalam pemerintahan, bahwa dikatakan pemimpin diangkat secara resmi, diangkat secara aturan, bahwa ada aturan yang mengangkat seorang pemimpin. Nah, di sini ciri-ciri pemimpin formal ialah satu, ia ditunjuk oleh orang yang berwenang atau orang yang mempunyai hak. Nah, yang kedua, ia mempunyai dukungan dan juga punya atasan. Dan yang ketiga, ia harus memenuhi syarat-syarat formal. Lalu yang kedua ada informal, yakni seseorang yang secara tidak resmi diangkat sebagai pemimpin. Namun ia diangkat sebagai pemimpin karena suatu bentuk kehormatan yang diberikan kepadanya karena ia memiliki kelebihan. Ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain dan ia ditunjuk untuk menjadi pemimpin agar mampu mempengaruhi kondisi psikis dan juga perilaku orang-orang di sekelilingnya agar mereka mampu bekerja sama untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ciri-ciri informal yaitu yang pertama, masyarakat mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta. Lalu yang kedua, tidak ada pengangkatan secara resmi dan untuk dinobatkan sebagai pemimpin, melainkan label kepemimpinan telah melekat dalam dirinya
pada diri orang yang diangkat menjadi pemimpin. Nah, yang ketiga, tidak ada satupun yang bisa memutasikan kepemimpinan yang ia dapatkan, karena seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa ia diangkat secara tidak resmi dan ia tidak memiliki atasan dan juga tidak memiliki wewenang yang mengharuskan ia melakukan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Jadi jika ia punya salah, ia tidak akan mendapatkan sanksi hukum, namun ia akan mendapatkan kurangnya rasa simpati atau kurang rasa percaya dari orang-orang yang dipimpinnya. Dan ia juga tidak mendapatkan balas jasa karena sekali lagi ia tidak diangkat secara resmi dan tidak punya atasan dan juga wewenang. Lanjut selanjutnya ada istilah pemimpin dan kepala. Nah, seringkali kita tahu bahwa banyak orang mengatakan bahwa pemimpin dan juga kepala itu sama. Padahal ini suatu hal yang berbeda. Nah, di sini kepala diartikan sebagai seorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh sebuah instansi yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu lembaga dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya dan bertindak sebagai penguasa. Nah, yang kedua ada pemimpin. Pemimpin ini merupakan orang yang dipilih dari kelompoknya karena ia punya kelebihan tertentu dibandingkan orang lain. Dan yang bersangkutan diberi tugas untuk memimpin orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diberikan hak-hak istimewa untuk memimpin agar mampu menggerakkan kelompoknya. Nah, di sini ada persamaan kepala dan pemimpin, yaitu yang pertama sama-sama punya orang yang dipimpin, dan yang kedua punya tugas dan juga pekerjaannya. Dan yang selanjutnya perbedaannya, kepala diangkat oleh instansi tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat namun dipilih orang yang terlibat. Lalu kedua, kepala kekuasaan berasal dari peraturan dan atasan, sedangkan pemimpin kekuasaan berdasarkan menurut aturan dan dilandasi atas kepercayaan orang yang dipimpinnya. Nah, yang ketiga, itu kepala bertanggung jawab kepada atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab kepada orang yang dipimpinnya. Selanjutnya ada pendekatan kepemimpinan, yaitu ada pendekatan sifat dan juga ada pendekatan perilaku. Nah, pendekatan sifat ini merupakan suatu pemikiran pemimpin, itu faktor turun-temurun, dan juga dikembangkan yang namanya cycle karakteristik teori, di mana timbul statement yaitu pemimpin dapat diciptakan melalui latihan. Yaitu ada pendekatan perilaku, ialah suatu konteks keberhasilan seseorang, yaitu kegagalan dan keberhasilan pemimpin yang dilakukan dengan gaya mereka dan bertindak mengambil kebijakan selama proses yang ia pimpin. Yang ketiga ada pendekatan kontingensi, yaitu untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan cara paralel tunggal untuk segala situasi dan segala sesuatu harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda. Dan yang keempat ada pendekatan terpadu. Di sini ia memadukan teori ke dalam pendekatan pemimpinan situasional dengan masuk menunjukkan kesamaan dari berbagai macam perbedaan antara teori-teori yang muncul. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.